Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya, Anda sudah mencoba mengetikkan 3 buah slide, mulai dengan title presentasinya, yaitu Notebook Generasi Baru Bintang 2020, kemudian slide yang kedua, ini, kemudian slide yang ketiga, ini, yang sudah dibahas di penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian ya saya ingin Anda mencoba ya melanjutkan menempatkan slide-slide yang berikutnya yang nanti kita akan pakai untuk pengaturan desain slide yang yang akan saya jelaskan. Yang berikutnya adalah saya ingin Anda menempatkan slide yang keempat, tampilannya ini. Kemudian slide yang kelima, ini juga sama, ini masih menggunakan home, new slide, kemudian Anda pilih title and content juga, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, yang berikutnya lagi adalah slide yang terakhir, slide yang keenam seperti ini. Ini slide yang keenam, ya. Kemudian sama, Anda menggunakan new slide, title and content juga. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Bagaimana ya semua slide yang sudah Anda tempatkan pada presentasi ini, ya, pada presentasi ini mau Anda atur desainnya dengan memanfaatkan desain template yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Kita pindah ke tab desain. Di tab desain di sini Anda bisa memilih berbagai tema yang Anda inginkan. Ini pilihan tema yang pertama, ya. Ya, secara otomatis juga dia akan menyesuaikan posisi daripada title and content-nya. Ya, kemudian ini tema yang kedua, pilihan yang kedua juga title and content-nya akan menyesuaikan seperti ini, ya, menyesuaikan. Kemudian ini pilihan slide yang ketiga, dia akan langsung diaplikasikan pada seluruh slide presentasi. Ya, kemudian ini slide yang berikutnya, contohnya seperti ini. Ya, kemudian ini tampilannya antara title dan konten itu menggunakan tampilan yang berbeda posisinya. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk slide lain yang Anda inginkan. Yang manapun bagi saya tidak menjadi masalah. Anda silakan mengeksplor dan silakan mencoba. Pilihannya cukup banyak. Misalkan untuk contoh sekarang, saya mau menggunakan pilihan temanya menggunakan pilihan yang ini. Ya, pilihan yang ini. Oke, ini tampilannya. Ketika Anda memilih salah satu theme pada tab desain, otomatis ada variannya. Varian ini mencakup bagaimana Anda mau memilih kombinasi warna background-nya, itu ada di varian. Ini kombinasi warna background-nya itu berbeda. Ya, ini ada di varian. Atau mau memakai tema yang background-nya gelap, ya. Terserah variannya mau yang mana. Atau Anda tentukan variannya dengan melakukan pengaturan kombinasi warna sendiri sesuai dengan yang Anda inginkan. Jadi Anda pilih di varian color, kemudian Anda pilih kombinasi warna yang Anda inginkan. Yang manapun tidak menjadi masalah, tergantung keinginan Anda. Ya, tergantung keinginan Anda. Ini adalah contoh pemilihan tema, warna, kemudian memilih kombinasi huruf. Ya, silakan. Anda bisa memilih kombinasi huruf manapun sesuai dengan keinginan Anda. Saya menggunakan misalkan yang Arial, kombinasi hurufnya. Kemudian, untuk kombinasi efek, Anda bisa menggunakan kombinasi efek lain yang Anda inginkan. Dan kalau Anda mau mengatur background, Anda bisa menggunakan background yang solid sesuai dengan keinginan seperti ini. Ini kalau memakai background yang Anda inginkan. Oke, itu dari varian yang Anda pilih. Nah, kemudian ukuran slide kemarin kita menggunakan waktu pertama kali kita coba penjelasan pertama menggunakan ukuran standar 4:3. Sekarang saya ubah kembali menjadi widescreen. Oke, ini menjadi layar untuk dipresentasikan pada layar lebar ya widescreen. Apakah itu menggunakan LED monitor ataukah menggunakan LED TV. Ya, kemudian kalau format background-nya tidak ada yang sesuai ya atau tidak ingin Anda atur sendiri, Anda tinggal pilih format background. Di pilihan format background di sini Anda dapat memilih format background lain yang Anda inginkan. Nah, defaultnya gradient fill, bawaan daripada tema dan varian yang Anda pilih. Tapi Anda bisa memilih solid. Ini kalau memilih solid ya, kemudian Anda pilih warna solidnya apa. Misalkan warna solidnya warna seperti ini warna solid. Nah, ketika Anda memilih apply-nya pada satu slide yang sedang ditunjuk, yaitu slide yang kedua. Kalau ingin berlaku pada seluruh slide, format background-nya, Anda pilih apply to all. Maka dia berlaku pada seluruh slide. Itu warna solid. Kalau ingin kembali ke gradient, Anda pilih gradient, kemudian Anda pilih efek gradiennya yang ada di
navigation pane yang ada di sebelah kanan format background. Ya di sini. Ya, misalnya saja bentuk gradiennya, boleh Anda memilih preset gradien yang sudah ada. Ini memilih preset gradien yang sudah ada. Ya, memilih preset gradien yang sudah ada. Misalkan saya pilih preset gradiennya ini, ya. Oke, kalau ingin berlaku pada seluruh slide, Anda pilih apply to all. Maka dia akan ditempatkan pada seluruh slide. Ya, ini memakai preset gradien. Tapi ya, ketika Anda memilih preset gradien, ini bentuk type-nya itu adalah radial. Radial itu adalah degradasi warnanya bulat gitu ya, bulat dari terang, kemudian semakin lingkarannya luas, semakin redup gitu kan. Tapi kalau Anda tidak mau radial, saya ingin linear ya, maka ini bentuknya linear. Linear pun bentuknya apakah linear? Linear pun bentuknya bermacam-macam. Kalau saya pilih linear, ini linearnya juga bermacam-macam. Ada linear degradasi warna dari atas ke bawah, dari bawah ke atas dan seterusnya. Ini pemilihan linear. Nah, kemudian ini direction-nya ya, linear. Ini linearnya itu pilihannya dari atas ke bawah, ini dari atas ke bawah. Atasnya muda, ke bawahnya makin gelap. Apply to all berarti berlaku pada seluruh slide. Nah, kemudian kombinasi warna Anda juga dapat atur dari format background ini. Ini warna awalnya, yang warna mudanya, ini warna akhirnya, warna gelapnya. Jadi kalau warna awal ini mau saya ganti, Anda klik di warna pertama, warna awal, ini misalkan saya ganti warna kuning biar kelihatan ya. Ini warna kuning tuh. Kemudian warna akhirnya saya ganti menjadi warna merah misalkan saja. Merah. Ini jadi seperti ini. Kemudian warna tengahnya saya ganti dengan warna misalkan saja warna hijau. Jadi seperti ini ya. Ini contoh kalau Anda mau mengatur sendiri ya kombinasi warnanya. Nah, tetapi ya karena saya tidak mau memakai kombinasi warna yang mengakibatkan slide presentasi menjadi tidak jelas, saya kembalikan ke default-nya. Ini tampilan default-nya, saya pilih apply to all. Ini kalau mau mengatur background daripada semua slide presentasi. Saya tutup background-nya tadi. Jadi kalau saya review lagi, ini untuk memilih temanya. Hati-hati ketika Anda memilih tema, apa yang sudah Anda atur posisinya, jenis hurufnya, itu akan langsung menyesuaikan dengan tema baru. Ini pemilihan varian dari tema yang Anda pilih. Kemudian kalau perlu Anda mengatur lagi warna, jenis huruf, efek, dan background style. Kemudian ini untuk mengatur ukuran slide-nya. Nah, kalau sudah, kita perhatikan. Kita kembali ke tab home. Di tab slide yang pertama, tuh kan, ini posisinya berubah. Jadi tulisan bintang 2000-nya ada di belakang. Saya geser, kita sesuaikan. Kenapa? Karena Anda memilih dengan menggunakan tema yang baru. Ini contoh bagaimana Anda menempatkan desain template yang sudah ada pada slide presentasi yang sudah Anda buat sebelumnya. Atau bisa juga dilakukan dengan cara ketika Anda pertama kali membuat slide presentation, Anda langsung memilih desainnya yang mau yang mana, variannya mau yang mana, ukuran presentationnya mau 4:3 atau mau yang wide, kemudian backgroundnya seperti apa, baru Anda menempatkan slide per slide-nya. Terserah ya, teknisnya itu bebas. Atau menggunakan design IDs yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Itu lebih menarik lagi. Nanti kita bahas khusus tentang design IDs ya. Nah, kalau sudah ya Anda atur desainnya, kita kembali ke slide per slide. Ini slide yang pertama, ini slide yang kedua, slide yang ketiga, slide yang keempat, slide yang kelima, dan slide yang keenam. Ya, slide yang keenam. Oke, jadi sudah tertata lebih rapi sekarang. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, perlu saya jelaskan sebelumnya bahwa setiap objek yang ditempatkan, objek teks, objek gambar, ya ataupun objek video, apakah tabel ataupun grafik, itu punya contextual tab ya. Nah, kalau Anda menempatkan teks ya, kontennya teks, maka ketika saya tempatkan teksnya, misalkan saja saya menempatkan teksnya di posisi di bawah title di sini, otomatis dia punya contextual tab format seperti yang saya sampaikan, karena ini adalah statusnya adalah save gitu kan. Nah, sehingga ketika Anda memilih bingkai save-nya, memilih save secara keseluruhan, di tab format, di sini Anda dapat mengatur save style-nya. Ya, misalnya saja saya mau menggunakan save style yang sudah ada. Misalkan saya memilih ini. Dia akan menggunakan save style seperti ini. Atau saya mau memilih ini, gitu kan. Ini save style yang sudah ada. Jadi, ini kalau Anda bermaksud menggunakan save style ya dari konten. Kalau misalkan Anda mau menggunakan save style dari title, juga sama saja. Ini save style dari title. Nah, saya batalkan, undo, ya.
Kemudian yang subnya juga saya batalkan, undo. Ya, oke. Nah, ini menggunakan save. Nah, save style bisa juga diatur secara manual. Ya, Anda tinggal pilih objek save-nya. Kemudian Anda mau diberi warna apa? Anda gunakan save fill. Kemudian ini untuk warnanya, Anda bisa memilih warna background daripada save-nya, ya. Atau Anda juga dapat, misalnya saja, kalau saya memilih warna background kuning, ini supaya kelihatan. Ya, contohnya, kemudian berikutnya ini memilih warna background kuning. Atau Anda menggunakan gradient. Anda boleh menggunakan efek gradient. Sama, menggunakan save fill, Anda pilih gradient. Atau Anda menggunakan tekstur. Ini menggunakan tekstur. Ya, ini menggunakan tekstur. Tentunya harus hati-hati ketika Anda melakukan pengaturan fill pada suatu teks, Anda perhatikan kejelasan di dalam penampilannya. Jangan sampai karena terlalu memakai fill yang terlalu ramai, akibatnya teksnya malah menjadi tidak kelihatan. Ini menggunakan fill berupa tekstur. Atau bisa juga menggunakan fill berupa picture. Anda gunakan picture, kemudian Anda pilih picture-nya bisa from file kalau Anda sudah ditempatkan di lokasi tertentu pada drive atau folder tertentu, atau mencari picture-nya secara online di internet atau berupa icon. Saya ambil contoh, saya mengambil dari file yang sudah ada, from file, misalkan saya ambil ini, maka dia memakai picture seperti ini. Cuma hati-hati seperti saya sampaikan tadi, ini jangan sampai menjadi teks tidak jelas karena Anda terlalu rame di background fill-nya. Ini saya undo, saya batalkan. Ya, saya batalkan, atau fill-nya di sini saya pilih no fill tanpa menggunakan warna latar belakang. Ini terkait dengan bagaimana Anda memberi bingkai pada save. Ya, kalau Anda ingin memberi bingkai yang tebal, ini memberi bingkai tebal, ukuran 3 poin. Kalau pada bingkainya Anda ingin diberi warna merah, ini diberi warna merah. Ya, ini kalau bingkainya ingin berupa bukan garis solid tapi garis putus-putus, ini adalah pengaturan bingkai. Kemudian bagaimana Anda memberi efek pada save-nya? Ini saya batalkan dulu yang barusan untuk bingkai. Nah, sekarang bagaimana memberi efek? Memberi efek yang disediakan oleh PowerPoint preset. Di sini Anda bisa memberi efek seperti ini. Ini efek-efek yang ditampilkan pada save yang sudah Anda tempatkan. Nah, ini contoh bagaimana Anda memberi efek. Jadi save-nya saya menggunakan save style yang sudah ada. Kemudian saya menggunakan efek glow. Warnanya biar kelihatan, ini loh, efek glow yang saya tempatkan pada bingkai save-nya. Ini memakai efek glow. Kemudian ini memberi efek supaya bingkainya itu soft gitu kan. Jadi semacam tidak pure kelihatan bingkai luarnya. Kemudian ini memberi efek bevel. Efek seperti ini efek bevel round, ini efek bevel relax inset dan lain-lain. Ini bentuk bevelnya ya terserah Anda mau suka yang mana. Ini memberi efek bevel. Ya seperti ini. Kalau saya rapihkan, misalkan saya pilih center, ini kan terlihat lebih menarik gitu kan. Ini menggunakan efek bevel. Oke, kemudian kita lanjutkan ya, masih di tab format di sini ya. Kemudian terakhir, ini kalau Anda menggunakan efek 3D rotation. Misalkan saya tempatkan seperti ini, dia akan tempatkannya seperti ini. Ya, ya. Nah, kemudian saya undo. Nah, Anda juga dapat melakukan pengaturan ukuran dari save dengan menggunakan titik pegangan ini untuk memperkecil, memperbesar. Ya, kemudian ini untuk merotasi, tuh, merotasi ke kiri ke kanan, untuk merotasi title sesuai dengan apa keinginan atau kebutuhan Anda. Oke, nah kalau tidak jadi save-nya di sini, oke, saya kembalikan saja, saya undo, saya tidak menggunakan save, saya kembalikan, saya mundur aja ya satu-satu. Oke, nah ini kembali ke semula tampilannya. Nah, ini contoh menggunakan save style untuk save-nya. Sedangkan untuk teksnya, ya, untuk teksnya, ya Anda blok teksnya, Anda tentunya di tab format, di sini ada quick style-nya dari sini. Ini kalau Anda atur langsung dari teksnya. Jadi Anda pilih teksnya, kemudian Anda gunakan pengaturan word art style. Karena dia statusnya adalah word art style dari teks yang Anda pilih. Sini Anda kalau Anda memilih yang sudah ada, bisa memilihnya dari sini. Menggunakan word art style. Kemudian pengaturan warnanya Anda bisa menggunakan dari sini. Boleh memakai efek gradient misalkan seperti ini. Kemudian untuk pengaturan bingkai teks di sekelilingnya ini menggunakan ini.
ketebalannya, kemudian warnanya. Kalau misalkan mau warna hitam biar kelihatan, ini kelihatan hitam. Kemudian ini berbagai efek terkait dengan shadow, reflection, glow, bevel, ya, kemudian 3D rotation, sama dengan di save style. Kalau save style adalah pada bingkai paragrafnya, ya, dari save keseluruhan. Kalau word art style berarti pada teksnya. Nah, yang berbeda adalah ada transform. Di sini Anda bisa mengubah bentuk transformnya misalkan seperti ini. Ini mengubah bentuk transform daripada word art yang Anda tempatkan. Anda lihat kelihatan ya di posisi belakang di sini. Ini menggunakan word art style. Sementara saya kembalikan ke posisi normal. Nah, ini pengaturan format pada teks yang sudah Anda tempatkan pada salah satu slide presentasi.